Amin Bapak Ibu ya. Hari Tuhan, setiap hari adalah hari Tuhan ya. Dan saya percaya bahwa kita mengawali tahun ini dengan Tuhan, kita juga akan terus berjalan bersama dengan Tuhan sampai tahun ini berakhir. Orang boleh bilang tahun ini gelap, orang boleh bilang tahun ini banyak akan ada krisis dan berbagai hal. Tapi anak-anak Tuhan, krisis itu adalah, orang bilang krisis moneter, krismon, kita bilang krismon itu adalah Kristus menolong. Amin. Orang bilang tahun ini adalah gelap, tapi kita bilang tahun ini adalah terang, karena terang Tuhan bersinar melalui anak-anak Tuhan. Haleluya. Amin Bapak Ibu. Dan tema pagi hari ini, kita ada di tema tahun ini adalah berlari dan terbang dengan cepat ya. Dan di bulan ini kita spesifik berbicara tentang berlari dan terbang ya. Pastor Luther paling banyak berbicara tentang satu unggas ya, yang digambarkan, anak-anak Tuhan digambarkan seperti dia. Dan saya percaya bahwa saudara sudah banyak mendengar tentang satu spesies ini, yaitu Raja Wali. Haleluya. Berapa banyak yang tahu tentang Raja Wali? Dan tema pagi hari ini saya adalah kita lahir untuk terbang. Katakan, saya lahir untuk terbang. Katakan dengan iman, kayak nggak yakin gitu loh saudara. Nanti kita jadi ayam kampung, nanti masuk di fried chicken loh. Ya, sama-sama katakan, saya lahir untuk terbang. Ya, haleluya. Nanti kalau saudara pikir terbang tuh banyak macam ya. Tapi nanti saya akan sharing pagi hari ini. Oke, kita lahir untuk terbang. Kita sedang ada di tema kita menanti-nantikan Tuhan, berlari dan terbang ya. Dan ada sebuah kisah Bapak Ibu. Ada sebuah kisah tentang sebuah telur ya. Sebuah telur Raja Wali yang terjatuh di sebuah kandang. Dan ternyata kandang itu adalah bukan kandang Raja Wali, tapi kandang ayam. Dan singkat cerita, telur itu karena ada di sana, ya udah, unggas ayam itu ikut mengerami dengan anak-anak atau telur-telur ayam yang lain. Alhasil setelah waktunya telur-telur menetas, termasuk telur Raja Wali ini juga menetas. Dan lahirlah anak Raja Wali di kandang ayam. Dan akhirnya Raja Wali kecil itu dia bergaul, dia hidup di kandang ayam bersama dengan ayam-ayam yang lain. Dan induk ayam itu mengajar bahwa kita anak-anak ayam kita ditakdirkan untuk makan cacing. Setiap hari kerjaan kita adalah mengais-ngais tanah, menggali-gali tanah untuk menemukan cacing, dan itulah makanan kita. Dan walaupun kalian punya sayap, tapi ingat, kita nggak bisa terbang jauh. Saudara tahu kan ayam kampung kan kalau terbang kokotek, cik 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 cik, tapi kemudian bersanggar lagi di atas batang atau apapun itu. Dia nggak bisa terbang jauh. Ya, memang itulah takdir kita. Dan Raja Wali itu akhirnya punya mindset atau pikiran seperti seekor ayam. Lambat laun dia bertambah besar, dan satu ketika dia melihat ke langit. Dia melihat, wow, ada satu unggas yang perkasa yang mengepakkan sayapnya dan melayang di angkasa. Lalu dia bilang begini, andai aku bisa terbang seperti burung itu ya. Lalu dia bilang kepada mamanya ayam kampung, boleh nggak sih kita terbang? Bisa nggak sih mama kita terbang seperti burung itu? Lalu mamanya bilang, jangan bermimpi nak. Memang takdir kita adalah jadi ayam kampung. Lebih-lebih paling tinggi jauh-jauhnya kita adalah di Kentucky Fried Chicken. Ya, kita cuman begitulah hidup kita. Nggak bisa terbang jauh-jauh, dan makanan kita cuman cacing ini saja. Dan akhirnya Raja Wali itu hidup dengan pikiran ayam kampung. Bertahun-tahun dia akhirnya cuman bisa berjalan, melompat, terbang sedikit, jatuh lagi. Kenapa? Karena dia tahu dia adalah ayam kampung. Sampai satu ketika dia keluar lagi dan dia pergi ke sebuah sungai.
Dan ketika dia berdiri di samping sungai, bertengger di atas sebuah kayu di atas sungai, lalu dia melihat ke bawah dan dia menemukan bahwa wow, itu cermin di bawah, di atas air yang bening ini, kok burungnya seperti yang terbang itu ya. Dan dia lihat lagi, hah, itu apakah ada burung di sana? Ternyata tidak. Dan dia baru menyadari, itu adalah aku. Wah, ternyata itu aku. Berarti aku itu punya tubuh seperti burung yang terbang itu. Lalu dia pulang. Sekali lagi dia bilang sama mamanya, sama saudara-saudaranya, kenapa mama, aku punya tubuh berbeda dengan saudara-saudaraku yang lain? Mamanya tidak bisa menjawab, karena mamanya juga tidak tahu kenapa begitu, ya kan? Dan akhirnya mamanya bilang begini, ya sudah, walaupun tubuhmu besar, sayapmu besar, tapi kamu ya ayam kampung juga nak. Udah jangan mimpi, udah nggak usah macem-macem, nanti malah kamu jatuh. Tapi saudara tahu, ketika dia menemukan, dia bisa melihat gambar dirinya, bahwa dia punya tubuh yang berbeda. Dia bukan unggas seperti ayam kampung. Lalu dia bilang, Kak, saya akan berlatih. Dia mulai pergi ke suatu tempat-tempat yang agak tinggi. Lalu dia mulai berlatih terbang. Dia mulai mengepakkan sayapnya. Awalnya jatuh, bangun lagi. Jatuh, bangun lagi. Dia terus berusaha untuk terbang. Dan sampai satu ketika dia bisa terbang, tapi cuman pendek. Beberapa ketinggian jatuh lagi. Dia naik lebih tinggi lagi, jatuh. Tapi kemudian dia tidak menyerah. Walaupun dia kesakitan, mungkin tubuhnya mungkin kesakitan. Tapi dia terus mencoba. Dan akhirnya one day dia membuka sayapnya. Dan ketika angin datang, dia mencoba masuk di dalam angin itu. Dan dia terbang. Tepuk tangan dulu dong saudara, keren. Dan dia terbang lebih tinggi. Dia melihat ayam-ayam kampung di bawah sana. Dan dia tahu bahwa dia bukan ditakdirkan untuk ada di bawah sana, tapi ada di atas sini, terbang bagaikan Raja Wali yang dewasa. Wow, saya terinspirasi dengan kisah ini saudara. Dan saya mau bilang bahwa kehidupan kekristenan kita, awalnya kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Kita ditakdirkan untuk terbang, memerintah atas semua masalah. Terbang itu artinya bukan kita punya sayap secara fisik, tapi kita punya sayap rohani. Amin. Yang mampu terbang melawan badai apapun yang datang dalam kehidupan kita. Karena tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, iblis mulai mendoktrin pikiran kita. Ibarat mama daripada ayam kampung tadi, mencoba mengingatkan, udah, kamu nggak bisa, kamu mah manusia biasa, kamu nggak berarti, kamu nggak berharga. Dia rusakkan gambar diri kita. Banyak orang perkataan-perkataan buruk di sekeliling kita mengatakan, kamu nggak bisa, kamu nggak mampu, kamu nggak seperti dia, kamu mah orang biasa saja. Akhirnya terbentuklah mindset kita bahwa kita ayam kampung. Tetapi pagi hari ini saudara, saya mau kasih tahu buat Bapak Ibu, mari ambil langkah ini. Seperti seperti Raja Wali tadi yang tidak mengikuti nasihat daripada sang induk, tapi dia mencoba dan akhirnya dia bisa terbang. Pagi ini saya mau mengajar Bapak Ibu bagaimana caranya kita bisa keluar dari kehidupan lama kita dan kita bisa tahu kemana kita akan pergi. Tuhan menciptakan saudara dan saya dengan sebuah tujuan, katakan amin. Dan destiny Tuhan menjadi kepala dan bukan ekor, katakan amin. Terus naik dan bukan turun. Tuhan punya rencana besar bagi saudara. Nggak peduli latar belakangmu, nggak peduli sukumu, nggak peduli keadaan masa lalumu. Hari ini juga kalau Tuhan mau mengubah kehidupan saudara, bisa kalau saudara mau. Jadi kembali kepada kita, mau atau tidak. Saudara yang mau katakan amin. Saudara yang mau tulis di kolom komentar amin. Saya mau, dan saya mau. Dan ketika saudara mengatakannya, itu merupakan sebuah energi seperti angin tadi yang kemudian akan mengangkat Bapak Ibu Saudara untuk jauh terbang tinggi. Bukan ada di
atas tanah seperti ayam kampung, tapi saudara akan terbang bersama dengan Tuhan. Amin. Mari kita belajar Bapak Ibu, solusi menemukan bagaimana kita bisa terbang. Yang pertama, kita perlu menemukan identitas kita. Siapa kita? Who are you? Who am I? Ya, siapa Bapak Ibu? Siapa saya? Kita perlu menemukan itu, bahwa kita diciptakan apa? Serupa dan segambar dengan Tuhan. Dan sesungguhnya Tuhan punya standar bagi setiap kita, dan standar kita adalah menang atas semua masalah. Amin. Dalam hal inilah saudara dan saya lebih daripada pemenang. Ada lagu kan, lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Amin. Jadi kita diciptakan itu lebih daripada pemenang. Tetapi tadi seperti ayam kampung, terlalu lama kita dikungkung dalam dosa, dalam keterbatasan masa lalu kita, mungkin orang tua kita, mungkin orang-orang di sekeliling kita yang terus mengatakan hal-hal buruk, sehingga membuat kita itu down dan membuat kita tidak menemukan tujuan yang sebenarnya dalam hidup kita. Tetapi 2 Korintus 5 ayat 17, dan ini datang buat setiap kita pagi hari ini yang tahu bahwa kita punya Yesus ada di dalam kita. Berapa banyak yang percaya ada Tuhan Yesus di dalamnya? Visi dari gereja lokal ini, have Jesus live in us, menjadikan Yesus tinggal di dalam kita. Itulah identitas saudara dan saya, sehingga kita akan tahu siapa kita, jati diri kita. Ya, 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah apa? Ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Wow, amin. Jadi yang lama hidup masa lalu kita, yang tadinya orang bilang gak bisa, ibarat ayam kampung gak bisa terbang, ibarat saudara gak punya masa depan. Ya udah, memang kita keturunan begini. Lihat tuh papamu gak sukses, lihat mamamu gak sukses, lihat tuh omamu ada punya penyakit ini, papamu ada punya penyakit ini. Kayaknya kita punya penyakit turunan deh. Usir dan tolak dalam nama Yesus. Amin. Kita ditakdirkan tidak untuk mewarisi hal-hal buruk, karena ketika Yesus ada di dalam saudara, dia adalah pengharapan untuk semua yang terbaik. Amin. Dan saya percaya ketika kita menjadi ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, masalah-masalah lalumu, masa lalumu, dosa masa lalumu, kelemahan masa lalumu, lalu lihat kepada dirimu bahwa Anda adalah Raja Wali yang siap terbang bersama dengan Tuhan. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Haleluya. Tulis di kolom komentar, katakan dengan saya adalah ciptaan yang baru. Katakan dengan yakin, saya adalah ciptaan yang baru. Amin. Yang kedua Bapak Ibu, bagaimana caranya supaya kita bisa terbang? Ya, tahu bahwa kita bisa terbang dan memang kita akhirnya terbang. Yang kedua adalah kita harus jadi orang yang rendah hati, yang mau siap untuk berlatih dan belajar untuk bisa terbang. Ya, cara berlatih itu seperti apa? Kalau Alkitab mencatat, induk Raja Wali itu dia melatih anak-anaknya. Ya, ada di dalam Ulangan pasal 32 ayatnya yang ke-11. Di sana dikatakan bahwa laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Ya, jadi saudara pernah dengar ya khotbahnya Pastor Luther tentang bagaimana Raja Wali melatih anaknya terbang. Jadi Raja Wali itu menaruh telurnya itu tidak di tempat-tempat yang rendah, tidak apalagi di atas tanah seperti ayam kampung. Dia menaruh telurnya itu di bukit tinggi atau di atas pohon-pohon yang tinggi, ya, tempat yang tidak terjangkau oleh unggas manapun. Lalu dia membuat sarang Raja Wali itu biasanya berlapis-lapis. Di bagian paling bawah itu ada dahan-dahan atau ranting-ranting yang sangat keras. Lalu kemudian dilapisi dengan rumput-rumput, ya, dan akhirnya di bagian atas itu adalah bahan-bahan halus, rumput-rumput yang lebih halus lagi. Dan anak Raja Wali, telur Raja
Raja Wali ditaruh di dalam sarang itu, Bapak Ibu. Lalu kemudian ketika Raja Wali itu mulai bertambah besar anaknya itu, dia nyaman, dia senang sekali tinggal di atas sarangnya itu. Nyaman sekali karena mamanya memang membuat mendesain tempat yang empuk gitu ya, ibarat spring bed gitu ya. Dan dia nyaman sekali tinggal di sana. Tapi ketika waktunya untuk dia harus belajar terbang, tahu nggak? Seperti kata firman Tuhan ini, laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Raja Wali mama itu mulai mencakar-cakar, menggoyang itu sarang, sehingga tadinya yang di bagian atas lembut itu mulai ditusuk dari bawah dengan rumput-rumput yang lebih tebal, yang lebih keras. Lalu kemudian mamanya tuh berharap anaknya itu nggak nyaman tinggal di dalam ranting itu, zona nyamannya dibongkar supaya dia belajar terbang. Tetapi kemudian anak Raja Wali itu nggak mau keluar dari sarang. Mamanya goyang lagi sarangnya, lalu ranting-ranting yang tajam itu mulai naik lebih dan lebih lagi. Dan singkat cerita, anak Raja Wali itu nggak bisa lagi tidur dengan nyaman. Dia mulai, aduh kok ketusuk, aduh kok ketusuk, aduh kok ketusuk. Rasanya seperti ada yang menusuk-nusuk badannya. Dan singkat cerita, dia udah nggak nyaman. Lalu karena sudah tidak tahan, karena ranting yang semakin keras menusuk dia, dia mulai mencoba untuk melompat dari sarang, zona nyamannya. Dan ketika dia mulai jatuh dari sarangnya, dia nggak bisa terbang kan? Dia nggak bisa terbang. Yang ada apa? Dia mengalami gaya jatuh bebas. Saudara pernah ngalami gaya jatuh bebas nggak? Kalau belum, naik ke ketinggian lantai 20 atau 10, lompat. Itu dia gaya jatuh bebas. Saudara nggak punya sayap untuk terbang, dan memang kita nggak perlu untuk terbang seperti yang Raja Wali itu, tapi secara rohani iya, amin. Lalu kemudian dia mulai lompat dan dia jatuh, saudara, jatuh gaya bebas, nggak tahu terbang. Mamanya dalam bahasa Raja Wali mungkin dia katakan, ayo nak buka sayapmu. Dia belum ngerti. Mamanya memberikan contoh, tapi mungkin dia nggak bisa, dia nggak ngerti. Dia jatuh. Saudara tahu, ketika menit-menit, detik-detik terakhir, dia akan jatuh di atas batu-batu atau tanah yang keras, atau ke dalam selokan, atau ke dalam laut, atau kemanapun itu yang membahayakan jiwanya. Maka mamanya terbang dengan kecepatan tinggi, menaruh lagi itu anaknya di atas sayapnya, lalu membawa dia kembali terbang tinggi. Keren. Demikianlah Tuhan melatih saudara dan saya. Dilepaskan lagi, jatuh lagi, belum bisa terbang lagi. Mamanya biarkan. Dia teriak, mama, tolong mama, tolong mama, tolong. Mamanya biarkan. Sampai detik-detik terakhir, mamanya terbang lagi dengan kecepatan penuh, mengangkat lagi, taruh di atas sayapnya, membawa tinggi lagi dia terbang. Demikian terjadi berulang kali, sampai satu ketika naluri seekor Raja Wali yang terus dibilang mamanya, kamu bisa terbang, kamu ditakdirkan untuk terbang. Mamanya terus mengatakan hal yang sama, menasihati, mensupport dia. Dan satu ketika dia mencoba mengepakkan sayapnya, dan akhirnya dia bisa terbang. Demikianlah kata firman Tuhan. Tuhan melatih anak-anaknya seekor, kalau burung seekor demi seekor, kalau kita seorang demi seorang. Makanya kita nggak dilatih bergerombol, Bapak Ibu. Kita dilatih sendiri-sendiri. Kalau kita dapat masalah kan nggak rame-rame, dapat masalah kan sendiri-sendiri. Amin. Karena itulah cara Tuhan melatih kita seorang demi seorang. Untuk apa? Untuk kita bisa belajar terbang. Suami saya Pastor Luther sering bilang, kalau kita mau belajar terbang, mau belajar untuk meraih hal-hal yang lebih besar lagi, khususnya di dalam hal-hal rohani, belajar copy paste dengan senior-senior. Belajar mengikuti teladan orang-orang yang sudah sukses. Jangan jadi orang yang sombong. Orang sombong tuh begini, ya udah caranya, caraku. Kami hidup di dalam penggembalaan senior-senior kami. Dan kalau saya bisa berbicara seperti begini di sini, suami saya bisa bergerak di dalam karunia-karunia karena kami berlatih dengan mencontohi senior-senior kami. Saya ingat dulu saya mulai belajar berkhotbah.
Saya pertama kali dikasih sharing itu di doa puasa. Nggak banyak orang, sekitar mungkin ya 100-an lah ya. Itu gereja besar. Dan ketika selesai khotbah, saya dipanggil oleh ibu gembala saya dan dibilang begini, minggu depan kamu sharing di ibadah raya. Wow. Tuh ibadah raya kita tuh ribuan saudara. Dan saya cukup kaget. Tante, saya belum siap. Siap, kamu harus siap. Nggak nyaman banget, menakutkan, dan itu Paskah. Dan saya tahu kalau Paskah itu banyak orang yang akan datang. Tapi saya belajar taat saja. Oke tante, siap. Akhirnya saya siap. Dan itu khotbah pertama saya. Dan setelah itu saudara, saya mengambil satu langkah. Saya selalu, kalau saya punya gembala selesai khotbah, saya ngapain? Saya memang meringkas. Biasanya saya punya tugas di gereja itu adalah saya meringkas, saya membuat catatan khotbah dan dimasukkan di dalam warta jemaat. Itu tugas saya selama waktu itu ya, dalam dekade waktu itu. Dan saya tidak puas dengan catatan yang saya dengar dari dia. Tapi saya tahu dia ada punya note-note yang mungkin dia tidak sampaikan atau tidak sempat sampaikan. Jadi apa yang saya lakukan? Setiap kali selesai khotbah, saya akan datang kepada gembala saya ataupun orang-orang yang saya bisa dekatin kalau mereka selesai berkhotbah. Saya bilang, boleh nggak minta catatannya? Dan saya belajar, saya baca ulang, saya mencoba merenungkan apa yang mereka sampaikan, saya belajar mengikuti gaya-gaya mereka, dan itu juga dilakukan oleh suami saya. Kadang-kadang kalau dia pergi kemana-mana, orang suka tanya begini, suami saya itu, orang tua rohaninya itu, saudara tahu ya, Pak Frankie Utana, dan model pelayanannya tuh mirip banget, dan kadang-kadang kalau dia pergi ke suatu tempat, dibilang begini, kamu apanya Pak Frankie? Ternyata ditanya sama Pak Frankie juga, kamu apanya Bapak apanya Pak Luther? Ya nggak ada hubungan darah, tapi hubungan dalam pelayanan sebagai orang tua dan anak rohani. Dan itu kami lakukan. Banyak senior saya, orang-orang tua rohani saya digembalakan oleh banyak orang-orang tua rohani. Dan ada bagian-bagian yang mereka investasikan di dalam kehidupan saya. Saya mencontohi, saya belajar dari mereka. Saya lihat gaya hidup mereka yang baik, saya ambil, saya ikutin, ngeplek saya ikutin. Saya nggak perlu belajar, saya punya sendiri, nggak perlu ikut-ikutan, nggak. Saya belajar contohin aja. Itu salah satu wujud kita punya kerendahan hati. Mau belajar untuk mencontohi, ya. Baca buku. Ada orang yang punya pengalaman berjalan itu berpuluh-puluh tahun dan dia tulis dalam sebuah buku, saudara baca cuma dalam 1 hari atau dalam beberapa jam dan saudara dapat ilmunya bagaimana orang itu bisa sukses. Ada salah satu buku yang suami saya punya, ya, itu beberapa seri, rahasia orang-orang yang sukses. Kenapa mereka sukses dan kenapa mereka gagal. Dan ketika kita belajar dari mereka, kita potong kompas. Kita nggak perlu jalani kehidupan kegagalan mereka bertahun-tahun, tapi kita akan belajar gimana ya supaya saya nggak gagal seperti mereka. Gimana ya supaya saya bisa sukses seperti mereka. Ketika saudara mendengarkan khotbah, otak kita itu kan cuman sebesar bakpao. Kita nggak mampu simpan semua. Sebenarnya orang-orang yang mau belajar tuh kelihatan dari mana? Nyatat. Saudara bisa punya handphone, saudara bisa punya catatan khotbah. Sampai sekarang, saya melatih diri saya, siapapun yang sharing, saya catat. Itu bagian dari melatih kerendahan hati dan memperhatikan firman Tuhan dengan seksama. Kenapa? Karena siapapun yang berdiri di sini, dia tidak berbicara atas nama dia. Dia sedang berbicara atas nama Tuhan. Dan kalau kita percaya, maka kita akan belajar untuk fokus dan mengerti, menerima apa yang dia ajarkan. Ya sekarang kita punya fasilitas, ada Zoom, ada Facebook, ada YouTube. Ya saudara bisa dengar ulang. Ya, itu caranya kita berlatih, kita mendengar ulang, dan setiap hari saya belajar untuk mendengarkan YouTube pembicara-pembicara yang saya suka dengan pengajaran-pengajarannya untuk mengisi hal-hal yang perlu saya tambahkan dalam hidup ini. Ada satu kata hikmat berkata begini, belajarlah seperti kita akan hidup 1000 tahun lagi.
Jadi jangan pernah merasa puas, jangan pernah merasa ya udah saya udah tahu kok, saya udah ngerti banyak hal gitu ya. Tapi mari belajar untuk tetap rendah hati, untuk terus mau belajar dan terus mau belajar. Bahkan Tuhan Yesus sendiri bilang kepada kita, belajarlah daripadaku karena aku lemah lembut dan murah hati. Tuhan Yesus sendiri menyuruh kita belajar. Jadi belajar itu adalah lifestyle orang-orang yang terbang. Kalau saudara bilang saudara orang yang diciptakan untuk terbang, maka saudara harus punya gaya hidup suka belajar. Amin. Amin. Paulus juga berkata saudara ya, 1 Korintus 11 ayat 1 berkata, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Kalimat lainnya dia bilang begini, saudara-saudaraku, Filipi 3 ayat 17. Ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Hidup itu adalah meneladani orang-orang yang bisa diteladani dan juga menjadi teladan bagi orang lain. Itu hidup yang berdampak. Amin. Minimal setiap kita harus punya ada satu orang yang bisa ikut saudara. Itu tandanya Anda sudah jadi teladan. Minimal anak lah. Kalau nggak jauh-jauh. Anak-anak di rumah harus melihat gaya hidup mama papanya dan menjadikan mereka teladan hidup. Katakan amin. Amin, ibu-ibu, bapak-bapak. Amin, anak-anak muda. Dan jangan batasi diri sekalipun kita masih muda. Rasul Paulus berkata kepada Timotius, jadilah teladan bagi orang muda. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau masih muda. Jadilah teladan dalam kekudusanmu. Jadilah teladan dalam apa? Gaya hidupmu. Itu anak-anak muda. Jadi anak-anak muda yang ada di sini, kalian juga bisa jadi teladan. Di masa muda kalian, kalian bisa jadi berkat. Kalau ada teman-temanmu yang bilang begini, aku mau ikut kamu, kamu kemana? Kamu gereja di mana? Itu tanda Anda sudah jadi teladan. Ya, tapi kalau ada akhirnya orang bilang begini, jangan ikut dia, nanti kamu nyasar, nanti kamu tersesat. Berarti Anda bukan teladan. Berarti Anda tidak menjadi berkat, tapi Anda menjadi bahaya buat orang lain. Saya ingat dulu waktu saya menggembalakan anak-anak remaja di gereja kami. Ya, setiap kali mereka datang ke saya punya catatan mereka. Apa yang kamu lakukan di rumah setiap hari? Saya perlu tahu. Lalu mereka bilang urus adik, bantu mama cuci baju, bersihkan rumah, cuci piring. Itu mereka bilang rutinitasnya. Lalu setiap kali mereka datang ibadah remaja, saya akan tanya kepada mereka begini, kerjaan rumahmu udah beres belum? Kamu harus melakukan sampai mamamu bilang, anakku pergi kemana? Dan kalau misalnya mamamu melihat perubahan hidup yang tadinya tidak dengar-dengaran jadi dengar-dengaran, malas menjadi rajin, yang tadinya tidak suka berdoa jadi berdoa, nggak perlu kamu minta-minta datang. Mama akan bilang gini, pergi ibadah, pergi ibadah. Karena ibadah merubah hidupmu. Amin. Jadi anak-anak muda yang ada di sini, kalau Anda datang ke gereja melayani, tapi Anda di luar menjadi sandungan. Teman-temanmu nggak melihat Tuhan Yesus di dalammu, ada sesuatu yang salah. Berarti Anda bukan Raja Wali tapi ayam kampung. Amin. Jadi mari kita belajar untuk menjadi orang yang bisa diteladani, menjadi teladan, tetapi juga belajar meneladani orang tua, orang-orang yang ada di atas kita. Ya, amin. Anak-anak muda yang ada di sini, supaya kalian jadi teladan di masa muda kalian. Belajar untuk juga belajar menerima input-input yang benar. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Orang tua yang ada di sini, yang ada di Zoom, yang ada di Facebook, mari kita belajar untuk terus berdoa bagi anak-anak kita. Masa-masa depan, hari-hari sekarang, ini tidak ada hari-hari yang lebih baik. Ya, Alkitab berkata, hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ya, orang 2 Timotius berkata, orang akan mencintai dirinya sendiri menjadi hamba uang, pemfitnah, tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak menghormati orang tua, garang, suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlaga tahu. Coba tunjukkan 2 Timotius 3. Itu adalah keadaan manusia di akhir zaman. Dan anak-anak kita, bahkan kita sekarang ada di zaman itu, Bapak Ibu. Lihat, kejahatan yang dulu gak pernah ada, sekarang ada. Orang membunuh dan itu dianggap baik.
Orang melakukan hal-hal yang jahat dan berkata bahwa itu baik-baik saja, itu kejahatan yang semakin meningkat. 2 Timotius 3. Boleh ditunjukkan keadaan manusia di akhir zaman, ya. Dikatakan masa yang sukar, akan datang masa yang sukar. Baca terus. Manusia akan mencintai dirinya menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Terus, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Lanjut, secara lahiriah, artinya secara fisik, mereka menjalankan ibadah mereka, datang ke gereja hari Minggu, pergi ke FC hari yang lain, ikut ibadah-ibadah yang lain. Tetapi pada hakikatnya itu adalah pada dasarnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Jaga pergaulan kita, input-input yang kita dengar. Salah satu nabi palsu itu sebenarnya adalah media sosial. Ya, berita-berita hoax muncul di mana-mana. Saudara perlu jaga input. Kalau nggak perlu didengar, nggak usah dengar, nggak usah kepo-kepo. Karena itu akan membentuk apa? Membentuk pribadi kita. Kita jadi tergeser untuk marah, kita jadi kepancing untuk juga melakukan hal-hal yang nggak benar, saudara. Jadi kita harus belajar untuk selektif dalam menerima input. Amin, amin. Belajar mendengar hal-hal yang membangun, hal-hal yang menguatkan iman, hal-hal yang memberikan kekuatan kepada saudara dan saya. Itu penting ya, sehingga itu akan memberikan kita kekuatan untuk terbang. Contoh, seandainya tadi si Raja Wali, dia cuman fokus kepada input daripada mamanya ayam kampung, ya. Kamu gak bisa terbang, kamu memang diciptakan hanya untuk makan cacing. Dia gak akan bisa terbang. Benar nggak Bapak Ibu? Tapi ketika dia mulai melihat dirinya, menemukan siapa dirinya, lalu dia mulai belajar untuk melihat contoh-contoh raja wali yang bisa terbang, akhirnya dia bisa terbang. Mari belajar Bapak Ibu untuk selektif di dalam menjaga pergaulan. Ya, amin. Bergaulah dengan orang-orang yang sukses. Pastor Luther selalu bilang kan, kalau omset kita 1 juta, cari teman yang punya omset 100 juta. Kita belajar gimana caranya sih dia bisa punya omset segitu, kita akan naik. Kalau kita misalnya berteman dengan teman-teman yang ya mereka belum bisa melayani, carilah teman-teman yang udah pelayanan, yang udah senior, yang udah gimana mereka bisa capai kesuksesan di dalam pelayanan mereka. Belajar, cari tahu ilmunya seperti apa, maka lambat-lambat Anda bisa sampai di sana. Amin. Jadi mari upgrade diri dengan mulai menemukan raja wali lain. Jangan selalu ada cuma di kandang ayam. Selama kita nggak tinggalkan kandang ayam, kita tetap akan jadi ayam walaupun kita raja wali. Tetapi ketika kita mulai belajar tinggalkan kandang ayam, hal-hal buruk, hal-hal yang nggak membangun, hal-hal yang membuat kita semakin down, maka saudara akan bisa terbang seperti raja wali. Amin. Yang ketiga, untuk kita bisa terbang, yang pertama tadi apa? Menemukan identitas bahwa kita adalah manusia yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Yaitu kita adalah ciptaan di dalam Tuhan Yesus. Dan Yesus ada di dalam saudara. Ketika kita menjadikan Yesus tinggal di dalam kita, maka kita adalah orang-orang yang siap terbang, menantang badai apapun, kita pasti kuat. Yang kedua, kita harus terus belajar, ya. Kita harus belajar untuk menjadi orang-orang yang melihat senior-senior, kita belajar terbang, ya. Itu perlu kerendahan hati. Ya, untuk mencontohi, untuk gimana ya, pengen tahu dan terus mau belajar untuk memperbaiki diri. Ada bagian-bagian dalam kehidupan kita yang perlu dilepaskan dan mengarahkan diri ke depan untuk hal-hal yang lebih baik.
Ya, dan Tuhan Yesus sendiri mengajar kita untuk belajar daripada dirinya sendiri. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, yang terakhir adalah kita harus jadi orang-orang yang tidak mudah menyerah. Katakan amin. Jangan pernah mudah menyerah. Tantangan pasti datang, itu bagian dari jalan hidup. Tidak ada tantangan kalau saudara ada di ruang ICU, ada layar untuk cek nafas nadi kita, ya, jantung kita, detakan jantung kita. Selama dia masih turun naik, itu berbicara tentang jalan hidup yang penuh masalah. Ada gunung, ada lembah, ada gunung, ada lembah. Itu berarti nadinya, jantungnya masih berfungsi. Tapi kalau misalnya itu detak jantungnya sudah rata, nggak ada gunung, nggak ada lembah, berarti innalillahi wa innalillahi rajiun. Ya, artinya kita udah game. Jadi hidup tanpa masalah itu hidup yang mati. Jadi kalau saudara masih punya tantangan, bersyukurlah karena kita masih hidup. Nah, berarti ketika kita hidup, kita pasti punya masalah. Tapi masalah itu tidak akan menghancurkan kita. Katakan amin. Bagi Raja Wali, masalah yang datang itu, badai yang datang itu, kendaraan untuk dia terbang lebih tinggi dan cepat sampai di tujuan. Tapi bagi ayam kampung, burung gereja, adanya di gereja, tapi mentalnya nggak seperti Raja Wali. Ketika badai datang, hujan datang, maka dia akan kokotek, 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 kokotek. Itu ayam ya, mirip nggak sih? Lalu dia bersembunyi, masuk ke dalam kandang. Burung gereja cicit, sembunyi. Dia berani ketika badai datang. Orang Kristen yang tidak seperti Raja Wali atau yang punya mental ayam kampung, ketika badai datang, ngomel, komplain, sungut-sungut, marah-marah. Semua orang yang ada di sekelilingnya dimarahin karena saudara punya masalah. Tapi saya berdoa di sini nggak ada. Amin. Kita adalah orang-orang ketika masalah datang, haleluya, puji Tuhan, ku kan terbang. Mari pemusik maju ke depan. Tinggi di awan, bersamamu dalam kemuliaan. Amin Bapak Ibu. Jadi itulah Raja Wali dewasa, tidak pernah menyerah. Saudara, didikan, disiplin, teguran, katakan itu baik bagi kita. Bahkan Alkitab berkata, Ibrani 12, saya baca ya. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ingat, perlombaan hidup itu perlombaan wajib. Saudara nggak bisa lari, saudara nggak bilang, aku pilih nggak ikut lomba, nggak ada. Kalau saudara nggak ikut lomba, saudara pergi ke dunia lain. Tapi selama saudara mau ikut lomba, ayo tetap ada di sini, dan saudara akan bisa berlatih bersama dengan Tuhan. Alkitab berkata, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Ingat, Pastor Luther pernah sharing tentang fokus kepada Yesus. Tanpa fokus, saudara akan teralihkan untuk hanya lihat masalah, dan itu akan membuat saudara down. Tapi kalau saudara fokus kepada Yesus yang mana? Dikatakan di sini, melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Setiap kali suami saya ngalami masalah, jadi gembala tuh nggak gampang, saudara. Kalau memilih, enak jadi penginjil. Pergi nginjil-nginjil, pergi aja dari kota itu.
Tapi gembala harus ngurus, senyum-senyum salah juga, enggak senyum-senyum salah juga, bikin baik dibilang salah juga, enggak bikin baik, apalagi. Tidak menyenangkan kalau memilih. Tetapi setiap kali kami mengalami masalah, kami alihkan pandangan kepada Yesus. Dalam perjuangan kami belum sampai berdarah-darah. Satu waktu suami saya pergi pelayanan dan dia pinjam, karena dia itu tempatnya cukup jauh di satu kota, saudara. Lalu dia pinjam, kami nggak punya kendaraan dan suami saya juga nggak bisa bawa motor. Akhirnya ada temannya yang bonceng, dia mau pergi pelayanan, dia pinjam kendaraan tapi karena ada kepentingan lain nggak dikasih. Akhirnya dia minta temannya anterin, mau pergi untuk kunjungi jiwa-jiwa yang dikasih kepada kami. Akhirnya dia pergi, saudara. Dia pergi cukup jauh, tempatnya cukup jauh, mungkin dekat bandara jaraknya, tapi bukan di sini ya, di kota lain. Jaraknya sekitar seperti itu. Lalu dia dibonceng oleh temannya. Lalu dalam perjalanan pulang, motor temannya itu mogok. Dan akhirnya dia harus bawa ke bengkel temannya. Lalu suami saya bilang, karena dia harus ada kegiatan lagi, dia bilang, saya pulang duluan ya Pak. Dan dia nggak punya uang. Di situ nggak ada angkot, yang ada cuman taksi. Singkat cerita, suami saya jalan kaki di tengah siang terik, cukup jauh jalannya, berkilo-kilo ya kira-kira. Sampai di rumah mukanya udah merah seperti udang bakar, hitam, udah lemes, udah kayak mau pingsan. Lalu saya tanya, Pak kok jalan? Dia bilang, iya, motornya temannya namanya Pak Step itu mogok. Lalu saya bilang, kenapa kamu nggak minta tolong pinjem apa gitu leh? Lalu temannya dia bilang begini, nggak bisa lagi dipakai. Lalu saya bilang, kan kamu ini pergi pelayanan, kamu bukan pergi urus pribadimu, kenapa nggak dibantu, disupport gimana gitu loh. Saya ngomel, ini ayam kampung, saudara. Lalu suami saya balik marah saya. Dia bilang begini, kan saya nggak jalan sambil pikul salib, saya nggak jalan, saya nggak dipukul sambil berdarah-darah seperti Yesus. Saya masih baik-baik saja kok, cuman keringatan, cuman capek. Apa yang susah buat kamu? Kenapa kamu marah? Saya sedang melayani Tuhan dan saya enjoy. Saudara tahu nggak? Saya nangis, saya malu, saya kepengen masukin kepala saya nggak tahu di bawah meja karena saya malu. Saya bilang, iya Tuhan, sok banget gitu loh. Kayak merasa karena saya hamba Tuhan, saya harus difasilitasi. Gak ada yang namanya hamba gak bisa lebih dari tuannya. Sampai hari ini, setiap kali kami ngalami masalah-masalah, saya selalu bilang, Tuhan, gak ada alasan untuk kami nuntut, karena saya sudah melayani. Ada orang yang WA, Bu, saya udah ikut Zoom, saya udah bikin ini, bikin itu, tapi kok masalah saya gak selesai-selesai. Sampai akhir terus lakukan kebenaran. Raja Wali itu kalau dia ngalami fase rontok bulu, gak bisa terbang, gak bisa apa-apa, tapi dia gak komplain, dia taat saja. Setelah fase itu berakhir, maka sayap-sayapnya akan kembali diperbaharui. Itu yang disebut membaharui kekuatan. Lalu kekuatan terbangnya menjadi 2 kali lipat lebih daripada terbang awal. Kenapa? Karena fase di mana dia didisiplin, diperbaiki, diperbaharui. Jemaat, hari ini mungkin kita ada dalam masalah-masalah yang begitu sulit, dan kita sudah berdoa, kita sudah puasa, kita sudah bikin ini, bikin itu, belum sempurna. Dan jangan tuntut Tuhan harus bayar saya begini, harus bikin saya begini karena saya udah bikin ini itu. Jangan pernah hitung-hitungan sama Tuhan. Saya punya cerita tadi, itu jadi kesan ilahi sampai sekarang buat saya. Untuk saya gak pernah menuntut sama Tuhan. Kalau saya harus habiskan waktu untuk melayani Dia, kalau saya harus kasih tenaga untuk melayani Dia, kalau talenta, kalau uang Tuhan minta. Makanya berkali-kali Tuhan bilang kasih rumah, saya bilang kasih. Orang itu Tuhan punya. Kita datang di sini gak bawa apa-apa, kita juga akan pergi gak bawa
bawa apa-apa. Tuhan bilang minta mobil, kasih mobil. Gak ada yang kita punya. Jemaat, mari kita belajar untuk jadi orang-orang yang loyal dengan Tuhan. Kalau kita mau kasih waktu, kasih. Kalau itu yang terbaik buat Tuhan, beri. Tuhan gak pernah berhutang. Jangan pernah putus asa. Jangan pernah merasa Tuhan meninggalkan saudara. Saya sudah doa, saya sudah bikin ini, bikin itu, tapi mana jawabannya? No. Tuhan tidak pernah buta. Dia tidak pernah tertidur. Tuhan mau konsisten. Lakukan kebenaran. Rasanya nggak ada jawaban. Rasanya orang nggak hargai. Rasanya saya nggak dapat apa-apa dari sini. Terus lakukan. Saya ingat satu perkataan suami saya waktu itu yang menemplak saya. Dia bilang begini, kalau saya masih bisa berjalan tanpa memikul salib, tanpa berdarah-darah, dan saya bisa memenangkan jiwa-jiwa itu sebuah privilege buat saya. Itu sebuah penghormatan buat saya. Itu sebuah mahkota buat saya. Lalu dia ajak saya, jangan pernah halangi satu dengan yang lain untuk menerima mahkota dengan komplain, dengan bersungut-sungut. Israel perlu putar 40 tahun di padang gurun, yang harusnya dia cuma beberapa hari sampai di Kanaan. Kenapa? Karena dia bersungut-sungut. Jemaat, mungkin kita punya masalah. Saya nggak tahu apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu. Saudara sedang terbang, tapi saudara jatuh. Saudara sedang terbang, tapi saudara gagal. Kita kalah bukan saat kita gagal, tapi kita kalah saat kita menyerah. Saya ulangi, kita kalah bukan saat kita gagal. Alkitab berkata 7 kali orang benar itu bisa jatuh. Artinya jatuh. 7 itu angka sempurna. Artinya saudara jatuh. Kalau kami mau cerita perjalanan kami sampai bahkan ada tempat ini, wow, udah kepengen menyerah. Tapi saya bersyukur untuk kekuatan Tuhan, energi Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita untuk tetap ada sampai hari ini. Dan salah satu bukti kita boleh beribadah di tempat ini, itu salah satu bukti ketika kita tidak mau menyerah, maka Tuhan membackup, maka Tuhan menolong kita. Tuhan yang akan membawa saudara dan saya. Apapun pergumulanmu, jangan pernah bilang aku lelah. Bisa, saudara sebagai manusia bisa lelah. Tapi ketika saudara menanti-nantikan Tuhan, seperti kata Yesaya 40 ayat 31, tema kita di tahun ini. Orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya, berlari dan tidak menjadi lesu, berjalan dan tidak menjadi lelah. Kalau saya rasa saya lelah, saya tahu cuma satu, alasannya cuma satu. Saya kurang atau bahkan tidak menanti-nantikan Tuhan. Kalau hari ini saudara lelah dengan perjalananmu, cek, apakah saya sudah menanti-nantikan Tuhan? Menanti-nantikan Tuhan itu apa? Itu yang kemarin saya sharing. Ketika kita duduk di kaki Tuhan, maka kekuatan kita diambil dan dia tukar dengan kekuatannya yang tanpa batas. Duduklah kafah, menanti-nantikan dia itu kafah. Menanti bahwa jawaban Tuhan sedang datang. Anda pengen apa? Sekolahmu sukses, pekerjaanmu sukses, keluargamu diberkati, pelayananmu diberkati. Apa yang saudara mau? Masa depanmu sungguh ada? Gak ada cara lain. Kafah. Nanti-nantikan Tuhan. Kekuatan manusia itu terbatas. Saudara lihat hari ini orang kaya yang pernah punya posisi yang paling tinggi dilucuti, masuk penjara. Keluarganya pasti seperti apa saudara? Malu. Bisa hilang dalam seketika apapun yang saudara bangun tanpa menanti-nantikan Tuhan. Hari ini bisa sukses, besok bisa gagal. Saya sudah temukan banyak orang-orang sukses yang bangkrut mendadak. Saya sudah temukan banyak orang-orang yang sehat, kuat, olahragawan, tapi tiba-tiba sakit dan game. Jangan main-main dengan hidup dan kesempatan Bapak Ibu. Kalau hari ini Tuhan bilang, yuk terbang, ayo terbang.
Kita nggak pernah tahu kapan waktu ini berakhir. Tapi pagi ini, kalau firman Tuhan ini datang kepada kita, bebenah. Saya berdoa pagi ini bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Kalau hari ini saudara belum tahu bahwa engkau ternyata memang bisa terbang, saudara berpikir bahwa saya nggak bisa, saya nggak mampu, perbaharui pikiranmu. Roma 12 ayat 1 berkata, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berubah pola pikir, ayo ubah. Bahwa kita bukan ayam kampung. Amin Bapak Ibu. Kita Raja Wali yang akan siap terbang bersama dengan Tuhan. Dan saya percaya kekuatan kita itu terbatas Bapak Ibu, tapi kekuatan Tuhan tidak terbatas. Dan kalau saudara mengizinkan Dia yang pegang kendali atas kehidupanmu, maka saudara juga akan ikut bersama dengan Tuhan. Tutup mata Bapak Ibu. Renungkan firman Tuhan ini. Ambil waktu sejenak. Bercerminlah pada firman Tuhan. Bahwa kita diciptakan bukan tanpa tujuan. Dan tujuan kita ada di dunia ini adalah menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kalau badai datang hari ini, itu tidak untuk menghancurkan saudara, tapi itu kendaraan untuk membawamu terbang lebih tinggi. Belajar untuk rendah hati. Kalau hari ini saudara belum tahu banyak hal, tanya Tuhan, baca firman, dengar khotbah, bergaulah dengan orang-orang yang memberikan input-input yang baik bagi engkau. Jaga pergaulan. Input-input jangan terima sembarangan. Dan yang terakhir, jangan menyerah. Jangan menyerah. Mari Bapak Ibu buka sayapmu. Saudara rentangkan tangan, kafah. Nanti-nantikan Tuhan. Saya ajak Bapak Ibu yang ada di sini, mari bangkit berdiri. Bapak Ibu yang ada di Zoom, Bapak Ibu yang ada di Facebook, buka sayap saudara, buka tangan saudara, pandang Tuhan. Lihat destinimu diciptakan untuk terbang. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Mari kita minta Tuhan melingkupi kita dengan kasih-Nya. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu.
saja yang nyanyikan. Di saat yes, kami mau terbang bersama dengan Engkau Tuhan. Badai boleh datang, tapi kami tahu itu kendaraan kami Tuhan, untuk kami segera sampai di tujuan. Badai tidak akan menghancurkan kami. Badai itu kendaraan bagi kami, melatih kami. Itu baik bagi kami Tuhan. Yes. Biar musik saja perlahan menyanyikan. Saudara nanti-nantikan Tuhan. Badai mungkin hari ini datang dalam kehidupanmu. Mungkin engkau sakit dan belum disembuhkan. Mungkin engkau punya pergumulan keluarga. Mungkin engkau punya pergumulan dengan kuliah sekolahmu. Mungkin engkau punya pergumulan dengan apapun itu. Pagi ini Tuhan bilang nanti-nantikan aku. Ingat, kita diciptakan bukan untuk kalah, tapi kita diciptakan untuk jadi pemenang. Bahkan lebih daripada pemenang. Ingat, kita ditakdirkan untuk bukan jadi ayam kampung yang hanya hidup di permukaan tanah, tapi kita diberikan sayap Raja Wali. Dan kita diberikan pelatihan dari Tuhan. Melalui masalah itulah saudara akan dilatih terbang lebih tinggi dan lebih tinggi. Dan jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Selama masih ada hidup, selalu ada kesempatan. Asal kita dekat dengan Tuhan. Tuhan, ini anak-anakmu, biji matamu. Lebih dari kami mau dipulihkan, Tuhan mau memulihkan kami. Lebih daripada kami ingin terbang lebih tinggi dan lebih cepat, Tuhan ingin kami terbang lebih tinggi dan lebih cepat. Sebab itu kami mau berpartner dengan Tuhan, menyatukan keinginan kami dengan keinginan Tuhan. Seluruh kerinduanmu ada di hati kami Tuhan, supaya kami tidak menghalangi apa yang mau Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kami mau rendah hati untuk mau terus belajar dan terus belajar. Ada banyak kelemahan-kelemahan, beban yang merintangi kami. Tapi pagi ini, siang ini, kami mau tanggalkan semua itu. Dan kami mau fokus kepada Engkau. Dan kami mau terbang, menjadikan badai bukan sebagai penghancur, tapi kami mau melihat badai sebagai kendaraan yang akan membawa kami untuk cepat sampai di tujuan. Tolong kami Tuhan, tolong kuatkan anak-anak-Mu. Apapun pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi, mereka tahu hari ini di